Sudah muncul, Bu. Udah ada, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Sehat. Jadi sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, Ibu mohon It was a Kennedy stage to bring all our skills in English. The articles, right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu, Alhamdulillah. sehat. Sehat, Bu. Alhamdulillah, justru ibu yang gak sehat. Kenapa, Ibu? Kenapa, Bu? Karena terlalu banyak kegiatan, jadi nggak fokus. Ya, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran, Ibu mohon ketua kelas memimpin doa dan disiapkan. Ya, Silakan baiklah. Kak Wulan. Ya, baiklah teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa Rasulullah. zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Amin. Coba hari ini siapa yang nggak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua, Masuk Bu. semua, Bu. Alhamdulillah. Ya. Jadi sebelum Pak, maksudnya. materi dilanjutkan, Ibu mau bertanya, ada yang ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, Ibu ingatkan kembali ya. Jadi untuk minggu lalu kita belajar kandungan surat An-Nisa ayat 59 ya, yang berisi tentang perintah untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, orang yang beriman juga diperintahkan untuk menaati ulil amri. Apa itu ulil amri? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Pemimpin ya. Jadi kalau misalkan ini pemimpin, contohnya pemimpin pemerintahan ya. Terus selama perintah ulil amri tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum dalam agama Islam. Yang kedua, kandungan surat An-Nahl ayat 64 ya. Di situ menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran mereka untuk dapat menilai kebenaran bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Ibu lanjutkan ya bab berikutnya, yaitu di sini tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran ya, di sini pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah. Kemudian yang kedua, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Jadi Al-Quran itu diturunkan lewat siapa, anak-anak? Malaikat Jibril. Lewat malaikat Jibril, oke.
Kemudian di sini tertulis 114 surat dengan ayat-ayat yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Coba Ibu mau tanya atau pertanyaan rebutan di sini. Itu ada berapa juz ya dalam Al-Qur'an? Saya Bu, Saya Bu. 30 juz 30 Bu. juz. Kemudian ada yang tahu nggak berapa ayat jumlahnya? Ada 6.666, Bu. 6.666 atau 6.236 ayat. Oke. Banyak ya. Ya, banyak sekali. Kemudian ya, Ibu lanjutkan. Di sini ada pengertian sunnah. Sunnah adalah segala bentuk ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah atau hadis bisa dijadikan pedoman oleh umat Islam. Yang ketiga, berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap Al-Quran. Ya, berikutnya, kedudukan Al-Quran dalam Islam. Ya, jadi sumber hukum utama dalam Islam, Al-Quran. Yang kedua, petunjuk mengenai akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Oke, berikutnya, kedudukan sunnah dalam Islam atau kedudukan hadis dalam Islam, yaitu satu, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, merinci ayat-ayat dalam Al-Quran. Oke, berikutnya. Berikutnya, fungsi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, sebagai sumber hukum, dan juga penuntun akhlak. Kemudian hikmah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, yaitu satu, keselamatan dunia dan akhirat. Ya, jadi siapa saja yang pengen selamat dunia akhirat, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Yang kedua, terhindar dari kesesatan. Yang keempat, persatuan umat Islam. Jadi persatuan umat Islam itu seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Oke, berikutnya, jadi implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membaca dan memahami Al-Quran. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kayak bukan rangkuman ya. Jadi semacam ringkasannya. Jadi Al-Quran dan hadis merupakan sumber hukum dalam Islam. Al-Quran sumber hukum yang pertama dan utama, sedangkan hadis merupakan sumber hukum yang kedua dalam Islam. Pemahaman mengenai hal tersebut akan menjadikan diri kita berperilaku sesuai pedoman hidup manusia, yaitu Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, akan menjadikan kita pribadi yang banyak bersyukur, tanggung jawab, dan rajin beribadah. Oke. Sekarang Ibu mau tanya nih, sudahkah kalian itu mengembangkan sikap di atas? Sikap di sini kayak misalkan kalian itu selalu mengaji, membaca Al-Quran setiap hari. Apakah siswa Ibu sudah melakukan hal tersebut? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Sekarang Ibu mau bertanya lagi nih, apakah di antara siswa Ibu ada yang masih belajar Iqra? Enggak. Bu. Sudah Udah di ya? Al-Quran. Udah Quran, Bu. Udah juz amat semua ya? Al-Quran. Udah di Al-Quran semua? Alhamdulillah. Coba. Yang kalau sore itu mengaji di musola, ada enggak? Atau di masjid? Ada. Ada, Bu. Ikut TPA, Bu. Habis TPA. pulang sekolah. Ya, itu biasanya kan setelah kita pulang sekolah nih, biasanya ada yang namanya madrasah nih, madrasah ibtidaiyah. Ada enggak?
Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, oke. Yang sudah hafal juz 30 ada nggak? Ada, Bu, tapi masih Oke. mandek-mandek. Oh, masih mandek-mandek. Oke. Saya baru 5 Harus ayat. tetap belajar dan jangan sampai malas. Jadi, kenapa Ibu menghimbau seperti itu? Karena kita sebagai umat Islam, jadi harus bisa membaca Al-Quran. No, itu wajib hukumnya. Ya, karena apa? Allah memerintahkan pertama kali yaitu ikro, ya. Ikro, bacalah ya. Jadi itu membaca Al-Quran itu hukumnya wajib. Jelas ya anak-anak ya? Ya, Bu. Jelas? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kak Wulan biasanya? Oh, saya Bu mau tanya, Bu. Ibu, tolong ini Bu Ya. jelasin lagi Bu tentang fungsi hadis Bu. Tadi saya kurang ngerti Bu. Oke. Fungsi hadis di sini sebagai sumber ajaran Islam, kedudukan hadis setingkat ya. Jadi setingkat di bawah Al-Qur'an. Dalam beberapa hal, Al-Qur'an hanya menyebutkan prinsip-prinsip umum sehingga diperlukan penjabaran lebih lanjut. Oleh karena itu, salah satu fungsi hadis adalah menjelaskan dan menjabarkan hal-hal yang ada, tetapi belum terperinci dalam Al-Quran. Ya, jelas ya? Jelas Bu, makasih Bu. Jelas ya, oke. Untuk mengakhiri pembelajaran ya, Ibu akan memberikan tugas ya. Di sini tugas di sini kerjakan halaman 10 sampai 12. Di situ ada soal pilihan ganda dan isai. Ya, kemudian dikumpulkan minggu depan. Ya. Harus dikerjakan, tidak gimana? Soalnya ditulis nggak, Bu? Soalnya boleh ditulis ya, biar kalian itu tidak lupa ya. Jadi itu harus ditulis, kemudian harus dikerjakan. Misalkan nggak dikerjakan berarti nggak dapat nilai. Kemudian kalau bisa nih dari pulang sekolah ya, setelah kita melaksanakan sholat duhur, langsung dikerjakan. Takut lupa. Karena apa? Karena kalian kalau sudah sampai rumah itu biasanya kebiasaan anak-anak sekarang itu pegang HP ya. Jadi kadang PR itu tidak dikerjakan, mengerjakan PR-nya itu di sekolah ya. Kadang Iya, Bu. Ibu memperhatikan seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Jelas Bu. Jelas, Bu. Oke. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu punya kata-kata mutiara yang bagus ya. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Oke. Untuk pembelajaran hari ini ya, Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku udah tahu gitu,